ada video yang berkata seperti ini. Ada seorang petani menang judul 50M, terus uangnya dieksekusi, dibuatkan jadi jembatan. Nah, yang buat video tuh bilang itu yang lewat jembatan itu termasuk ikut haram atau tidak. Harus digawe simpel ya, ketika menapaki atau menginjakkan kakinya di jembatan ya haram. Ketika sudah turun dari jembatan yo biasa wae, mau halal kayak mau sunnah kayak gak masalah. Oke. Sudah lihat ya akun ini, saya perhatikan like-nya 15.000 lebih, komennya tapi 0. Terus favorit itu berapa, terus share itu berapa, hampir lebih dari 100-an ya. Katanya sih akun kayak gini beli ya maklum lah, saya kan baru 14 tahun, otak saya baru 14 tahun, lagi belajar banyak nih. Saya masuk ke profilnya, komennya 0 semua. Dia mengikuti akun-akun berita-berita yang lagi viral, tapi semua komen 0 semua dari atas sampai bawah. Padahal itu like-nya banyak, share-sharannya banyak, difavoritkan juga banyak ya. Beginikah cara orang yang berduit main medsos ya, hanya untuk mendongkrak popularitas. Katanya beli ya yang akun-akun seperti ini ya. Saya cuma tanya loh tolong dijawab dong ya. Like banyak, komen no. Sekarang kalau di logika ya, like hampir 15.000, itu otomatis tuh ya ke tanggal 1 mbok komen mesti ada yang support, ada yang gak suka, itu pasti ada. Ini satu pun tidak ada apa gerangan penjahat sekarang itu ibarat kayak lagi prasmanan ya. Kenapa saya bilang seperti itu ya, tinggal scroll medsos yang pamer ini, yang pamer itu, yang pamer ono, yang pamer ini tinggal pilih ya. Ya itu penjahat sekarang seperti disuguhkan dengan makanan prasmanan tinggal scroll nih yang cari yang ini, yang kekayaannya ini, yang anunya ini, yang pamernya itu ya Rak. Paham dong, masa nggak paham. Pokoknya di era presiden yang sekarang penak melakukan tindakan apapun dimaafkan nih 78 anggota KPK yang melakukan pungli disuruh minta maaf, habis itu permasalahan selesai ya. Yang lagi nih yang merugikan negara 370 triliun ya, dihukum ringan karena alasannya punya anak dan punya tanggungan. Kocak nggak? Kocak ya. Barangkali Pak Hasto bisa bilang maaf mungkin bisa dibebaskan atau hukumannya diperingan seperti Harvey Muiz ya. Jane ngapa to, Bel? Lah kuwi pekok kuwi rem celok. Aku melihat video ini inget ya, sajane sebelum aku ya merasakan kehidupan di RJ. Ini motor Yamaha 80. Dulu saya tuh dipinjami om saya karena nggak punya motor sama sekali setelah ekonomi keluargaku hancur cur ya setelah kematian bapak saya. Dipinjami om saya Yamaha 80 warnanya hitam. Nih ada cerita unik sih.
Waktu itu kan saya masih kerja di garmen. Nah, di situ tuh ada momen atau razia ya. Di situ saya dijemput sama adik saya yang kedua ini. Boncengan nggak bawa helm. Di situ ada momen agak geli juga. Terus si polisi para polisi itu menghentikan motor-motor yang bagus ya. Tapi ketika saya lewat sama adik saya pakai motor Yamaha 80 seperti ini warna hitam, saya disuruh terus. Nah, di situ saya sama adik saya bercanda seperti, wah enak ya, kayak anaknya pejabat, gak dihentikan. Karena mungkin pemikiran si Pak Polnya gini ya, alah motor elek paling juga rano duite dikandangke paling yo nebuse kira tega terus didoli ya payu piro, mungkin pemikirannya seperti itu ya. Ya gak geli, itu kenangan lucu sekaligus serasa sebagai anak pejabat gitu ya. Ada momen, ada raya, semua orang disuruh menepi ketika saya sama adik saya naik motor Yamaha 80 seperti ini warna hitam, nggak bawa helm semua. Itu kan pasti kan STNK nggak ada, BPKB nggak ada, itu suruh bablas ya. Saya sama adik saya seperti itu, wah serasa anak pejabat, nggak dihentikan sama Pak Pol sambil cekekean. Tahu dong yang dapat julukan smart people ya, menanggapi tentang Harvey Muiz korupsi 300 triliun dihukum cuma 6,5 tahun. Yang di TikTok itu udah lewat yang beranda kalian. Saking smartnya people sampai saya nggak bisa memahami atau saya perhatikan kata-katanya. Mungkin saking smart people-nya ya, atau mungkin otak saya yang baru 14 tahun belum bisa memahami kata-katanya dan belum bisa melihat pola pikir si smart people ini bagaimana ketika menanggapi ya si Harvey Muiz ini ya. Apa mau? Agus Buntung gak dipenjara tuh. Jarane Widi napa? Nek jare Windy mergo ra iso diborgol. Status Agus Buntung sekarang itu tahanan rumah ya, maksudnya tahanan rumah itu kan dijamin sama berapa itu, ditanggung 12 pengacara ya kalau nggak salah. Nah yang nama tahanan rumah itu ya pokoknya di rumah terus, nggak boleh keluar kota, upluk-upluknya di rumah. Karena di sel itu intinya apa ya, belum ada fasilitas untuk Agus atau untuk disabilitas ya. Jadi itu ditangguh dijamin sama 18 pengacara. Agus sekarang ditangguhkan menjadi tahanan rumah. Entah berapa, kayaknya baru 1 minggu. Nanti ikuti aja tahap selanjutnya bagaimana Agus mau dimasukkan sel atau masih ditangguhkan menjadi tahanan rumah. Itu namanya tahanan rumah bukan karena Agus nggak bisa diborgol. Ya emang faktanya memang Agus nggak bisa diborgol, tapi kan ya sinilah persepsi anak-anak zaman sekarang ya. Oke, di sini saya mau menanggapi sebuah video ya, yang setelah mendengar bocornya percakapan Densus sama pengacara Farhad Abbas tentang ya yang punya yayasan. Nah, ada video seperti ini. Mau jadi ani-ani itu hak pribadi CNF ya. Oke, saya balik mau tanya. Orang punya hak pribadi mau jadi ani-ani, mungkin mau jadi lote,
mau jadi cem-ceman kek, mau jadi simpenan kek ya. Pertanyaan saya, katanya itu hak pribadi dan tidak merugikan orang lain. Kalau orang tersebut jadi ani-ani, jadi lonte, jadi simpenan, jadi cem-ceman dari orang yang sudah berkeluarga, apakah itu tidak merugikan orang lain? Ya. Jika suatu saat misal nih ani-ani menjadi ini orang jadi anehnya orang yang berkeluarga, terus ketahuan sama istri dan anaknya, dan anak istrinya itu tidak bisa menerima, dampaknya apa? Akan terjadi kehancuran keluarga. Yang kena siapa? Anak-anak ya. Jika anaknya bisa menerima atau mentalnya kuat, oke, well lah ya. Tapi kalau tidak ya, mental akan blank ya. Di sini paham? Ya, saya tidak menyalahkan mau jadi aneh-aneh, mau jadi lontek, terserah ya. Tapi kenapa ada statement yaitu hak pribadi Nopi ya. Mau jadi ani-ani, mau jadi apa ya, itu hak pribadi dia, yang penting tidak merugikan orang lain. Nah, itu saya tadi bertanya, jika dia itu jadi ani-aninya orang yang sudah berkeluarga, apa dampak kedepannya ya. Saya di sini cuman menjawab sebuah video ya yang membahas tentang itu. Jadi saya ingin bertanya gitu aja konsepnya.